Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kita di rumah? Masih semangat puasanya? Nah, anak-anak, semoga puasanya makin kuat ya. Dan anak-anak, sekarang kita sebelum belajar marilah berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Mudah-mudahan dengan kita berdoa, anak-anak bisa menyerap ilmunya dengan baik. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke subtema 4, pembelajaran 5 dan 6. Mari kita saksikan video berikut ini. Kita bisa lihat teks di halaman 111 dan 112 itu tentang perkembangan teknologi mobil. Nah, sekarang kita baca dulu teksnya, kemudian baru kita bisa menentukan informasi penting yang ada pada sebuah teks tersebut. Nah, mari kita lihat dari segi kalimat utamanya. Kita lihat di paragraf pertama, yaitu salah satu alat transportasi yang banyak digunakan di perkotaan adalah mobil. Nah, itu adalah paragraf yang pertama. Untuk paragraf yang kedua, mobil pertama diciptakan oleh Nicholas Joseph Jugnot pada tahun 1769. Untuk paragraf yang ketiga, pada tahun 1908, mobil diproduksi dalam jumlah yang banyak dan diperjualbelikan. Nah, untuk paragraf yang keempatnya adalah meskipun sangat diminati, keberadaan mobil juga menimbulkan masalah di perkotaan. Jadi dari kalimat utamanya itu kita bisa menuliskan informasi penting yang terdapat pada teks tersebut. Anak-anak, perhatikan buku halaman 113. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, sama seperti pembelajaran kita sebelumnya, itu masih mengenai transportasi dan bagaimana cara menghargainya. Nah, untuk menghindari kemacetan, Ayah Nina lebih suka berangkat dengan menggunakan kereta. Ayah Deli pergi ke kantor menggunakan alat transportasi yang berbeda. Nah, Ayah Deli berangkat ke kantor menggunakan sepeda motor. Nah, sekarang kegunaan alat transportasi itu kita lihat dari seberapa penting ataupun jarak tempuh yang ingin kita raih. Nah, misalnya tadi seperti yang dikatakan, Ayah Nina lebih senang menggunakan kereta karena ingin menghindari kemacetan, dan bisa jadi rumah Ayah Nina lebih jauh daripada rumah Ayah Deli ke tempat kerjaan. Nah, setiap alat transportasi itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihannya ya tergantung jarak yang ingin kita tempuh. Nah, misalnya kalau kita ingin pergi ke jarak yang lebih jauh, kita lebih bagus menggunakan alat transportasi yang cepat. Nah, kalau misalnya kita ingin pergi ke tempat yang dekat, yang kira-kira bisa ditempuh dengan berjalan kaki ataupun bersepeda, ya baiknya kita menggunakan sepeda tersebut. Nah, sekarang bagaimana kita cara menghargainya? Kita tetap harus sama-sama menghargai, karena setiap transportasi itu mempunyai kekurangan dan kelebihan. Halo, apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan belajar matematika menentukan keliling bangun datar pada subtema 4, pembelajaran 5 dan 6. Nah, silahkan kalian buka buku paket kalian pada halaman 118. Nah, kalau sudah, coba perhatikan pada soal tersebut. Di situ menerangkan bahwa ada bagasi kabin pesawat yang berukuran panjang 60 cm dan lebar 40 cm. Berapa kelilingnya? Nah, kalian disuruh untuk membuat ukuran koper yang dapat dimasukkan ke dalam bagasi kabin pesawat. Nah, bagaimana caranya? Yaitu caranya adalah seperti yang sudah teacher siapkan untuk media hari ini adalah, nah, perhatikan pada
kabin pesawat berukuran panjang 60 cm, kemudian lebarnya adalah 40 cm. Nah, bagaimana caranya mengukur keliling bangun datar tersebut? Seperti yang sudah dijelaskan dalam video-video yang lalu, kalian sudah dijelaskan bagaimana cara menghitung keliling bangun datar. Nah, adapun caranya adalah kita tulis untuk panjangnya berarti 60 cm, kemudian lebarnya adalah 40 cm, kemudian untuk panjang yang atasnya adalah 60 cm, dan untuk lebarnya sebelah kiri adalah 40 cm. Nah, jika dijumlahkan menjadi 200 cm. Oke, bisa dipahami anak-anak? Nah, kalau bisa dipahami, kita akan melanjutkan untuk menentukan kemungkinan yang bisa dimasukkan dalam bagasi kabin tersebut. Nah, yang di bawahnya ada angka, kita contoh di situ ada 54 dan 36. Nah, 50 dan 36 cara sama, biar nanti hasilnya tidak lebih dari 200. Misalkan kita tulis sama-sama 54, kemudian 36, panjangnya 54, dan yang terakhir untuk lebarnya adalah 36. Jadi jika dijumlahkan hasilnya adalah 180 cm. Nah, perhatikan, dari luas keliling bangun datar yang kemungkinan pertama adalah 180, berarti dia kurang dari 200 cm, sehingga bagasi tersebut bisa dimasukkan kemungkinan dengan ukuran 54 dan 36 cm. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, sekarang Ijel akan melanjutkan untuk contoh soal selanjutnya. Silahkan kalian buka pada halaman 118 sampai 119 ya. Sekarang untuk yang koper, silakan lihat di situ ada tulisan koper berukuran 54 dan 36 cm. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan kelilingnya. Berarti kita masukkan 54 cm dijumlahkan untuk lebarnya 36 cm, sedangkan panjangnya 54 lagi, dan lebarnya adalah 36 cm. Maka akan diketahui jika dijumlahkan menjadi 180 cm. Nah, jadi untuk keliling koper bangun datar yang ada di dalam soal halaman 119 adalah 180 cm. Nah, kemudian setelah itu carilah ukuran koper lainnya yang dapat dimasukkan dalam kabin. Caranya kalian disuruh mencari 3 kemungkinan yang sekiranya koper itu bisa dimasukkan dalam kabin yang berukuran di bawah 180. Nah, di sini sudah dicontohkan, misalkan kita ambil 48 dan 32. Yuk kita masukkan ya, 48, kemudian 32, 48, 32. Maka jika dijumlahkan akan ditemukan hasil 160 cm. Oke, jadi ini di bawahnya 180 ya. Ingat, di bawah 180 berarti 160 cm. Kemudian untuk kemungkinan yang kedua, nah di sini ada 40 dan 25, tinggal kita masukkan 40, kemudian 25, 40, 25.
sehingga akan ditemukan hasilnya adalah 130 cm. Nah, semakin kemungkinan yang kedua, 3, semakin dia nilainya semakin kecil ya, sehingga bisa dimasukkan untuk koper ukuran 180. Dan yang terakhir, kemungkinan terakhir adalah ukuran 37 dan 23. Kita masukkan 37, 23, 37 dan 23. Nah, maka akan ditemukan hasilnya adalah 120 cm. Nah, sampai di sini bisa dipahami anak-anak ya, bagaimana cara menentukan kemungkinan koper bisa dimasukkan dalam ukuran 180, sehingga dia bisa kalian pilih angka untuk menentukan hasilnya tersebut, sehingga bisa dimasukkan ke dalam satu koper. Nah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktunya. Selamat mengerjakan. Anak-anak, untuk halaman 116 dan 117 kita masih membahas tentang perkembangan transportasi umum. Jadi alat transportasi pada teks di atas, jadi kita bisa membaca teks tersebut tentang perkembangan transportasi umum. Nah, setelah itu baru kita bisa menceritakan isi teks tersebut, sama seperti yang teacher jelaskan di halaman sebelumnya tadi. Anak-anak, perhatikan bukunya halaman 117. Nah, dari yang kita ketahui, transportasi umum itu digunakan oleh semua orang, tidak terkecuali. Nah, kemudian beragam penumpang yang berada di dalam transportasi umum. Maka dari itu, bus atau transportasi umum mempunyai sebuah peraturan. Contohnya adalah bus Transjakarta. Nah, dari yang kita ketahui ada peraturannya seperti tulisan maksimal 50 km per jam. Kemudian dilarang merokok, dilarang makan dan minum, serta mengutamakan kursi untuk manula, ibu hamil, penumpang yang membawa anak kecil, dan penyandang disabilitas. Nah, dari peraturan tersebut hendaklah kita patuhi agar keselamatan kita dalam perjalanan juga terjaga. Dan dari peraturan tersebut kita belajar menghargai orang lain. Nah, kita lihat mana yang layak untuk duduk, misalnya seperti lansia, ibu hamil, yang ibu yang membawa anak kecil, dan yang menyandang disabilitas. Nah, apabila kita masih muda, kita melihat orang yang layak untuk duduk di dalam transportasi umum, hendaknya kita mempersilahkan mereka untuk duduk di kursi. Anak-anak, gimana penjelasan dari teacher-teachernya supaya bisa dipahami ya? Nah, jika anak-anak masih belum bisa memahami, lihat lagi videonya, baca lagi bukunya, dan jika masih belum memahaminya, bisa menghubungi teacher-teachernya. Cukup sekian penjelasan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.